Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan program dari Jemaat Shalom Tetempangan dalam rangka renungan harian keluarga. Dan sebelum kita masuk pada renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, melalui Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi dan cintai, dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu, karena kasih dan anugerah-Mu, saat ini kami boleh dapat kesempatan untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kesempatan ini kami berdoa untuk perangkat IT yang dipergunakan, operator, dan semua pihak yang mendukung program ini sehingga terlaksana. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua perangkat IT dan operator dapat diberkati oleh Tuhan. Dan seorang hamba yang telah Engkau utus di saat ini, kiranya Engkau berkati dia, agar melalui pembacaan dan perenungan banyak jiwa di dalam keluarga mengikut dan dikuatkan oleh firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 6 ayat 21, 22, dan 23. Dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang telah membaca, mendengar, dan dapat memeliharanya di dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar dan pencinta RHK, Renungan Harian Keluarga yang berada di rumah, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah-Nya, sehingga pada saat ini kita boleh dipertemukan di dalam Tuhan. Perenungan kita pada saat ini saya hendak membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, yang sangat penting di dalam pembacaan kita di saat ini, bahkan di minggu yang berjalan ini, bahwa kita harus bersaksi. Itu yang pertama. Sebagaimana Yohanes menegur Herodes dan Herodias bahwa Yohanes komitmen dengan kebenaran. Itu yang penting. Dia tekun dan tanpa memikirkan resiko yang dapat dia alami, karena yang ditegur itu adalah seorang raja. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah kehidupan kita, kita harus berani bersaksi tentang kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kita jangan membiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah rasa takut. Herodes setelah ditegur, dia merasa ketakutan. Dalam pembacaan jelas bahwa sebenarnya Herodes bisa tidak melakukan permintaan yang disampaikan oleh Herodias. Tetapi karena Herodes takut akan kehilangan kehormatan, karena dia sudah menyampaikan, setengah dari kerajaan akan kuberikan. Nah, ini satu keputusan yang tidak dipertimbangkan matang-matang oleh Raja Herodes, sehingga dengan mempertahankan atau takut kehilangan kewibawaan, kehormatan, kekuasaan, sehingga dia tidak melakukan, padahal dia seorang raja, dapat melakukan apa dan dapat menolak apa yang diminta oleh Herodias. Nah, ini satu pelajaran bagi kita agar jangan sampai di dalam pernyataan-pernyataan kita tidak dipertimbangkan secara matang, karena merasa kita hebat, merasa kita kuat, merasa kita punya kedudukan, sehingga seharusnya bisa menolak
apa yang menjadi permintaan daripada Herodias, tetapi tidak melakukan karena merasa takut kehilangan segala-galanya. Itu. Kemudian yang ketiga, sombong. Kita bisa melihat bagaimana pernyataan seorang raja setelah dia menyatakan bahwa setengah dari kerajaan dia akan berikan apa yang dimintakan oleh putri Herodias. Nah, ini satu pernyataan yang tidak dipertimbangkan karena merasa hebat, merasa sombong, dia menyatakan itu sehingga pada gilirannya dia tidak dapat menghelak atau menolak apa yang dia atau Herodes sudah nyatakan. Kenapa? Karena Herodias sudah menyatakan di depan para tamu, para perwira, para undangan yang ada. Oleh sebab itu, menjaga kewibawaannya tanpa mempertimbangkan, tanpa menyampaikan kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan karena raja seenaknya, karena dia sanggup setengah, itu pernyataan yang sombong. Oleh sebab itu menjadi pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita mendahului kehendak Tuhan. Kita menyatakan berdasarkan kehebatan, kesombongan kita, iri hati, dengki, licik. Nah, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada gilirannya Herodes sebenarnya merasa sedih, tetapi mau tidak mau dia harus memutuskan. Sehingga Herodes terjebak oleh rasa dendam yang dialami oleh Herodias dan Herodes. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita juga mengalami peristiwa seperti ini. Kita melaksanakan satu pesta, tetapi akhirnya berujung kepada malapetaka, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Herodes. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita seringkali kita jumpai ada acara pesta, tetapi akhirnya ada perkelahian, ada pembunuhan di sana. Kenapa? Karena dilatar belakangi oleh iri hati, dendam, dan hal itu yang menimpa oleh keluarga Herodes. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mari kita sebagai orang percaya, kita mampu menjauhkan diri, menghindar apa yang dinamakan dendam. Apabila dendam ada di dalam hati kita, di dalam kita mengambil keputusan-keputusan, terkadang keputusan itu tidak sesuai atau sangat merugikan pihak-pihak lain, karena apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai keluarga kita menjauhkan diri yang namanya dendam, sehingga di dalam keputusan-keputusan kita, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam berjemaat, kita dapat menghindari yang namanya dendam, dan kita dapat melakukan keputusan-keputusan yang
penuh berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus yang telah menyertai kami melalui program perenungan harian keluarga. Kiranya program ini tidak lalu begitu saja, tetapi akan bermanfaat bagi saudara-saudara, bagi keluarga-keluarga di dalam sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Engkau baharui kehidupan kita setiap hari, agar kami boleh memperoleh berkat dan kasih dan karunia yang hanya berasal daripadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, di minggu sengsara ini kiranya Engkau menyertai kami, persiapkan, berikanlah kepada kami agar apa yang kami lakukan, kami dapat memaknai minggu sengsara ini. Dan kami juga mau berdoa untuk sidang badan pekerja sinode yang sementara berlangsung saat ini. Kiranya mereka dapat memilih dan dapat mengambil keputusan-keputusan dengan pertimbangan dengan melibatkan Tuhan di dalam keputusan atau di dalam mereka melakukan pemilihan-pemilihan di aras sinode. Bapa kami di dalam kerajaan surga, ampuni akan salah dan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, damai di hati.